Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Para ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kepada pembahasan ruh ya. Bagian kedua setelah tadi kita membahas tentang ruh bagian pertama. Masih di kitab Jawahirul Ma'ani halaman 416. Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an meneruskan, wa bidzalika ruhil qudsi istaujaba ruhul hayawaniyu min adama al-uluwa wal kamala ala jami'il maratibil khalqiyati. Dan dengan sebab ruhul qudsi ini, maka ruhul hayawan yang ada di dalam jasad Nabi Adam alaihissalam ya mendapatkan ketinggian, kesempurnaan, melebihi martabat-martabat makhluk yang lain. Jadi di sini bisa kelihatan ya, insan ini tingginya martabatnya itu dengan ruhul qudsi. Dengan ruhul qudsi gitu. Inilah yang menjadi penyebab tingginya martabat mereka di atas makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa kana lirruhil hayawani bisababir ruhil qudsi hayyan hayatan abadiyatan. Maka keadaan ruhul hayawani dengan sebab adanya ruhul qudsi, maka dia akan hidup hayatan abadiyatan dengan kehidupan yang abadi. Li'anna ruhal hayawaniyah, karena sesungguhnya ruhul hayawani ma fihi illa ma u'tiya lil jismi minal hayati wal hissi wal harakati. Karena ruhul hayawan ya, sumbangsihnya untuk jasad ini itu sekedar pertama memfungsikan kehidupan, yang kedua memfungsikan panca indera, yang ketiga memfungsikan bisa bergerak, itu aja. Wama maha, dan sesuatu yang ada hubungannya dengan hayat, hissi dan harokat, minal muqtadayati wal lawazim ya, dari hukum-hukum dan kemestian dari tiga perkara yang tadi. Laisa birruhil hayawani zaidun ala hadza, tidak ada fungsi daripada ruhul hayawani kecuali ini saja, menggerakkan jasad, kemudian menghidupkan jasad, dan kemudian menggerakkan jasad, menghidupkan jasad, dan memfungsikan panca indera yang ada dalam jasad, tidak ada yang lebih. Nah, gitu. Kemudian di halaman 417-nya seterusnya, wa amma ruhul qudsi fa innahu a'tar ruhal hayawaniyah kamalal ilmi bil hadratil ilahiyah. Adapun ruhul qudsi fa innahu a'tar ruhal hayawani, maka sesungguhnya ruhul qudsi ini memberikan kepada ruhul hayawani kesempurnaan ilmu tentang hadrat Allah, tentang hadrat ilahi. Wa ma hiya muttasifatun bihi, wa ma dan sesuatu ya, wa ma dan sesuatu
Hiya, yang mana hadrat ilahi ini muttasifatun bihi, disifati dengan perkara tersebut. Minal azamati, ya, daripada keagungan, wal kibriyai, dan kebesaran, wal izzi, kegagahan, wal jalali, dan kemuliaan, wal uluwi, ketinggian, wa ta'ali, dan keluhuran. Jadi ruhul hayawan, dia jadi tahu tentang hadrat Allah. Dia memahami tentang kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah, kemahagagahan Allah. Ini yang memberikannya adalah Ruhul Qudsi. Seandainya Ruhul Qudsi tidak ada, ya, di dalam Ruhul Hayawan itu, maka Ruhul Hayawan tidak mungkin tahu tentang hadrat Allah. Tidak mungkin bermakrifat, tidak mungkin tahu tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Nah, kenapa lagi nih? Apalagi ketinggian daripada Ruhul Qudsi ini. Nah, wa ma hiya mustamilatun alaihi minal asma'il husna was sifatil ula. Dan juga Ruhul Qudsi ini, ya, memberitahu. Ruhul Qudsi ini memberi kepada Ruhul Hayawan kesempurnaan pengetahuan tentang Asmaul Husna. Kemudian tahu tentang sifat-sifat yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atahu aidan kamalal ilmi bima tastahiquhu al-hadratul ilahiyah min kamalil adabi wa kamalit ta'zimi wal ijlali. Termasuk Ruhul Qudsi ini juga memberikan pengetahuan yang sempurna kepada Ruhul Hayawan, ya, tentang bagaimana menunaikan hak-haknya hadrat ilahi, ya, dengan cara menyempurnakan adab tata krama, menyempurnakan ta'zim, menyempurnakan ijlal, mengagungkan. Ini kalaulah tidak dikasih tahu dengan Ruhul Qudsi, kalau seandainya Ruhul Qudsi ini tidak memberitahu kepada Ruhul Hayawan tentang ini semua, tidak bisa. Ruhul Hayawan ini tidak bisa. Bagaimana cara menunaikan adab yang sempurna kepada hadrat ilahi? Bagaimana cara yang tepat mengagungkan kepada hadrat ilahi? Tidak bisa juga. Wa kamalil mahabbati wal i'tina'i, dan kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi bagaimana Allah dicintai, itu kan ada tata keramanya, ada kesopanannya. Kemudian sungguh-sungguh menghadap kepada Allah, itu kan ada adabnya, ya, ada adabnya, ada tata keramanya, gitu. Dan ini semua yang mengajarkan, ya, adalah Ruhul Qudsi. Kemudian wa kamalil inqita'i ila Allah ta'ala, dan kesempurnaan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal faraghi min mulahadatil hududi wa minal iltifati ilaiha, dan menjauhkan dari melihat keinginan hati, ya, keinginan hati, dan juga melirik tentang kemauan nafsu. Jadi Ruhul Hayawan di sini menjadi menjadi ahli, pandai bagaimana dia berpaling, ya, daripada keinginan syahwat itu. Tetapi kepandaian dia itu, ya, ada pendorong, ada faktor pendorong. Siapa? Yaitu Ruhul
Qudsi. Wa atahul ilma aidan bima yuradu minhu wa limadza khuliqa. Dan juga Ruhul Qudsi ini memberikan pengetahuan kepada Ruhul Hayawan dengan ilmu tentang sesuatu apa yang diinginkan oleh Allah darinya. Walimadza khuliqa, dan untuk apa dia diciptakan. Pemahaman seperti itu akan paham. Dia diberikan apa? Oleh Ruhul Qudsi. Wa mahallahu fi kulli dawratin minad dawarati zamaniyati wal haliyati wal qadariyah. Ya. Dan kemudian Ruhul Qudsi ini memberitahu tentang tempatnya, tentang kedudukan, ya, bagaimana menempatkan kedudukan di setiap kesempatan, waktu, kesempatan keadaan, dan kesempatan aturan atau takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bagaimana hak-hak yang harus tunaikan di setiap waktu, setiap saat. Dia akan tahu. Wa arrafahu haqiqatal adabi alladhi yuradu minhu fi kulli mahallin min dzalika. Dan juga Ruhul Qudsi ini memberitahu kepada Ruhul Hayawan tentang hakikat bertata krama, hakikat adab, ya. Alladzi yuradu minhu, yang diharapkan dari dia di setiap waktu, ya, di setiap tempat, baik itu waktu ataupun keadaan, semuanya dikasih tahu. Wa bisababi hadzal ladzi a'tahu Ruhul Qudsiyu lirruhil hayawani sarar ruhul hayawaniyu khalifatan lillahi ala jami'il awalimi. Maka dengan sebab pemberian atau pemberitahuan, ya, daripada Ruhul Qudsi kepada Ruhul Hayawan, maka Ruhul Hayawan menjadi khalifahnya Allah, menjadi wakilnya Allah, membawahi seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Yahkumu biha bima yuridu, yang mana, ya, Ruhul Hayawan, ya, bisa menetapkan hukum untuk mengatur jami'ul awalim, semua makhluk, bima yuridu, dengan sesuatu yang diinginkan oleh dia. Karena dia udah diserahkan, udah diberi mandat sebagai wakil. Wa yatasarrafu biha bima syaa bima yasha'u, dan juga bisa mengolah, ya, bisa mengolah, memanage dan sebagainya semua makhluk, jami'ul awalim, semua makhluk. Kenapa? Karena Ruhul Hayawan sudah berubah. Awal dia ini tidak bisa apa-apa, hanya bisa bergerak saja, bisa berpikir terbatas saja. Maka dengan Ruhul Qudsi menjadi pintar, dengan Ruhul Qudsi menjadi cerdas, dengan Ruhul Qudsi Ruhul Hayawan ini menjadi gagah, menjadi perkasa, menjadi punya kekuasaan. Fatastajibu lillahi ta'iatan min ghairi i'tisa'in. Maka dengan cara itu, ya, dengan cara itu semua makhluk fatastajibu lillah, maka semua makhluk akan mendengarkan, akan menuruti apa yang diinginkan oleh khalifah tadi, yang nyatanya adalah Ruhul Hayawan yang sudah berubah dengan bantuan daripada Ruhul Qudsi, gitu, tanpa maksiat sedikit pun. Mereka akan nurut saja.
wala yakunu hadza illa li ahadiyatil haqqi wahdah. Dan sebenarnya ini taatnya makhluk ini kan tidak mungkin, ya, tidak akan terlaksana, tidak akan terrealisasi kecuali untuk ahadiyatil haqqi wahdah, untuk Allah saja, untuk Allah saja gitu. Nah, kenapa ruhul hayawan sampai bisa begini? Karena dia, ya, sudah bisa berhubungan dengan ruhul kursi yang nyata-nyatanya tadi ruhul kursi itu adalah ruhullah, ya, masya Allah, ya, ruhul yang suci kan. Walama a'tar ruhal hayawaniyya al kamala alladzi dzukira awalan sayyaraha khalifatan lahu ala jami'il awalimi. Dan ketika Ruhul Qudsi memberikan segala sesuatu yang tadi telah dibahas, daripada kesempurnaan ilmu, kesempurnaan adab, ya, kesempurnaan pengetahuan tentang Allah, maka Allah Subhanahu wa taala gitu kan menjadikan ruhul hayawani menjadi khalifahnya, menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, menjadi wakil daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semuanya alam, ya. Yahkumu fiha kahukmihi, ya. Dia akan bisa memberikan keputusan hukum atau bisa mengatur, ya, seluruh makhluk ini jamiul awalim sebagaimana mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yajri amruhu fiha kajaroyani amrihi, dan perintahnya berlaku untuk seluruh makhluk seperti halnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa hadza li syai'in minal awalimi ghairar ruhil adamiyyi. Dan, ya, keuntungan ini tidak akan diterima oleh satu makhluk pun dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, daripada alam-alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang berhak itu adalah ruhul hayawan yang ada pada jasad adami, jasadnya keturunan Nabi Adam alaihis salam. Wa hadhihi hiya hayatur ruhil hayawani bisababi nabkhir ruhil qudsi fihi. Dan kembali lagi bahwa hidupnya hidupnya atau berfungsinya menjadi mulianya ruhul hayawan ini disebabkan ada tiupan ruhul qudsi yang ada dalam ruhul hayawani. Wa hadhil hayatu hiya al musyaru ilaiha bi qouli ta'ala. Jadi menjadi hidup, ya, maksudnya kalau hidup di ruhul hayawan ini, hidup yang dikatakan hidup itu tadi, jadi dia menjadi gagah, menjadi hebat, gitu kan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa ruhul hayawan, ya, itu asalnya mati. Kenapa dia jadi hidup? Karena ada ruhul qudsi. Nah, di sini di surat apa? Di surat Al-An'am ayat 102. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu. Nah, sini firman Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang tadinya mati, gitu, fa ahyainahu, kemudian aku hidupkan yang mati tersebut, ya, yaitu yang mati ini apa? Ruhul hayawan. Fa ahyainahu, maka aku hidupkan, kata Allah. Dengan apa? Dengan perantaraan ruhul qudsi. Fa hadza nafhur ruhi bi Adam alaihi salam. Nah, inilah kenyataan daripada kenyataan daripada ruhul hayawan yang sebenarnya yaitu kan mati, ya. Nah, hidupnya itu dengan apa? Dengan ruhul
dengan Ruhul Qudsi. Ruh hayawan ini hidupnya dengan Ruhul Qudsi. Di sini dikatakan wa innama kana ruhul hayawani hayyan bihadzan nabkhi li'annahu bidunihi kasairi arwahil hayawanat, ya itu laisa fihi ziyadatun 'alaiha minal kamali wa ghairihi. Karena ruhul hayawan ini hidup sempurna itu dengan sebab Ruhul Qudsi. Seandainya tidak ada Ruhul Qudsi, ya, pada pada ruhul hayawanan, tidak ada Ruhul Qudsi pada ruhul hayawan, maka di sini kasairi arwahil hayawanan, maka ruhnya manusia ini seperti ruhnya hewan-hewan yang lain aja, tidak ada bedanya. Laisa fihi ziyadatun 'alaiha, tidak ada tambahannya. Maaf. Atau misalkan lihat kambing, ya. Kambing bisa bergerak dengan ruhul hayawan. Kambing bisa dia ngomong dengan ruhul hayawan. Tapi ruh kambing ini tidak ada di dalamnya Ruh Qudsi. Pada ruh kambing ini tidak ada Ruhul Qudsi. Atau dia itu sapi, atau mungkin hewan-hewan yang lain, tidak ada Ruhul Qudsi. Maka manusia ini bedanya dengan yang lain, dia itu di dalam ruhnya itu ada Ruhul Qudsi, sehingga manusia berkesempatan, ya, memiliki martabat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melebihi hewan yang lain. Baik, para hewan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini mungkin sekian dulu, ya, yaitu di kitab Jawahirul Ma'ani halaman 417, ya. Insya Allah kita akan sambung lagi di kesempatan yang lain, ya. Ada benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari kesalahan pribadi. Al-Fakir minta maaf. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.